Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Lambang. Di konten minggu ini kita bakalan baik lagi dengan rakitan PC yang full putih dengan casing terbaru dari APNX, yaitu APNX V1. Yes, kalau emang dari secara looks emang mirip banget ya dengan NZXT H6 Flow dengan sisi fan intake yang miringnya 45 derajat seperti ini. Tapi di APNX V1 ini menurut saya lebih worth it sih daripada NZXT H6 Flow, karena di APNX V1 ini kita udah dapat support cooling dan storage slot yang lebih fleksibel dan juga lebih banyak dibandingkan dengan NZXT H6 Flow. Casing APNX V1 ini juga memiliki desain aquarium case dan juga dual chamber, jadi benar-benar mirip banget dengan NZXT H6 Flow. Jadi untuk penempatan power supply dan storage-nya juga ini ada di posisi belakang motherboard. Jadi kalau untuk secara tampilan pastinya bakalan lebih rapi banget ya, karena kabel-kabel dari power supply posisinya nggak terlihat dari depan dan bertumpuknya ada di chamber belakang. APNX V1 ini juga udah support motherboardnya juga up to ATX ya, jadi untuk motherboard yang lebih kecil seperti motherboard MATX atau nggak ITX pasti udah aman banget. Di bagian depan juga kita di sini udah dikasih support GPU holder built-in di dalam casingnya. Jadi untuk kalian yang memakai GPU yang panjang dan berat udah nggak perlu khawatir lagi untuk beli lagi GPU holder yang terpisah. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga, untuk support fan dan cooling di casing ini jauh lebih superior banget dibandingkan pesaingnya NZXT H6, karena di bagian depan kita bisa pasang 3 buah 120 mm atau enggak 2 140 mm atau enggak 2 160 mm di bracket depan ini. Dan di sini juga kita bisa pasang radiatornya juga up to 360 mm di bagian depan, yang dimana di NZXT H6 Flow kita nggak akan bisa pakai radiator di bagian depan. Lalu di bagian bawah juga kita di sini bisa pasang 3 buah 120 mm dan di sini juga kita bisa pasang radiator up to 360 mm, yang dimana di NZXT H6 Flow juga kita nggak bisa pasang di bagian bawah ini. Lalu di bagian atas juga kita bisa pasang 3 buah 120 mm dan juga radiatornya juga up to 360 mm, dan juga di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah 120 mm untuk exhaust. Jadi untuk overall dari support coolingnya di sini kita juga bisa pasang 3 buah radiator 360 mm, yang dimana di NZXT H6 kita cuma bisa pasang 1 buah radiator 360 mm aja. Jadi sebetulnya kalau untuk masalah fleksibilitas cooling dan support radiator yang lebih banyak, di APNX V1 ini kita udah lebih enak banget, apalagi buat kalian yang ingin buat custom loop. Dan airflow-nya juga udah bisa dibilang enak banget sih ya, karena untuk intake fan di bagian depan juga kita udah dapat angle 45 derajat seperti ini. Jadi yang pastinya flow-nya pun lebih enak banget, lebih terfokus ke bagian belakang casing, yang ngebuat udara dalam casing ini lebih terarah dan gak ngendap di dalam casing. Nah, selanjutnya untuk support storage-nya pun di APNX V1 ini kita bisa pasang lebih banyak storage-nya daripada NZXT H6 Flow. Di sini kita bisa pasang 2 buah hard disk 3,5 inci atau juga 6 buah hard disk atau enggak SSD yang berukuran 2,5 inci di bracket belakang ini. Lalu untuk I/O port di bagian depan pun kita di sini udah dikasih 2 buah USB 3.2 yang sudah 5 GB speed-nya. Lalu juga ada 1 buah USB Type-C yang udah 20 GB, lalu ada juga audio combo jack dan power switch dan juga LED switch. Untuk varian warnanya juga di sini sebenarnya kita ada 6 pilihan warna dari APNX sendiri. Ada full black, ada black and white, dan ada juga full white. Dan juga ada varian lagi yang memakai kayu di bagian panel depannya. Nah, untuk sisa partnya di sini kita kurang lebih bakalan pakai part dari build PC istri saya sendiri sambil di-upgrade tipis-tipis. Untuk prosesor di sini saya memakai prosesor dari Intel Core i7 13700K. Prosesor ini udah memiliki 16 core dan 24 thread, diantaranya ada 8 performance core dan juga ada 8 efisiensi core. Prosesor ini juga memiliki max boost power ada di 253 watt, tetapi misalkan kalau kita ada thermal headroom yang lebih, biasanya masih bisa boosting lebih daripada 250 watt. Jadi buat kalian yang sekiranya mau pakai prosesor ini, jangan lupa untuk membeli cooler yang mumpuni juga untuk ngedinginin prosesor yang cukup panas ini. Nah, selanjutnya untuk motherboard, di sini saya bakalan pakai motherboard dari Maxsun iCraft B760M Cross. Mobo yang cukup flashy dan beraura wibu ini sebenarnya udah cukup banget sih ya. Untuk i7 13700K yang bakalan kita pakai di build kali ini. Karena untuk prosesornya juga kita bakalan limit juga untuk daily, kita bakalan limit di 170 watt. Jadi seharusnya sih udah aman-aman banget untuk di motherboard ini. Selain itu juga motherboard ini udah dibekali 12 plus 1 power face untuk stabilitas power delivery-nya, dan juga udah support PCIe Gen 5 untuk GPU. Jadi motherboard ini udah cukup future proof juga untuk GPU next gen yang bakalan memakai PCIe Gen 5. Nah, lalu untuk I/O portnya pun di sini kita udah dikasih 4 buah USB 2.0, 4 buah USB 3.2, ada 1 USB Type-C, HDMI, DisplayPort, audio jack dan juga Wi-Fi 6E.
Nah, selanjutnya untuk RAM, di sini saya bakalan pakai RAM dari tim grup, yaitu tim T-Force Extreme yang berwarna putih. Di sini saya memakai kapasitas di 32 GB dengan speed yang cukup ngebut di 7200 MT per detik dengan timing yang cukup ketat di CL34. Jadi emang karena untuk prosesor Intel kita lebih disarankan untuk memakai RAM yang memiliki speed yang lebih tinggi, misalkan kalian ingin dapetin performance yang lebih maksimal. Nah, selanjutnya untuk SSD di sini saya bakalan pakai dari tim juga, ini pakai tim T-Force A440 Lite dengan kapasitas di 1 TB. Speednya sih ya udah cukup lumayan ya, walaupun SSD ini belum ada di RAM cache-nya, tapi speednya masih tetap kencang juga. Untuk read-nya kita bisa ngedapetin di 7400 MB per detik dan untuk write-nya ada di 6400 MB per detik. Nah, selanjutnya untuk GPU di sini saya bakalan upgrade sedikit GPU-nya menjadi Nvidia RTX 3080 Ti yang sebelumnya di RTX 3080. Di sini saya memakai brand vendor dari Colorful dengan seri Advance-nya. GPU ini udah memiliki VRAM di 12 GB dengan memori GDDR6X dengan TDP yang cukup tinggi di 350 Watt. 3080 Ti ini masih tetap menjadi salah satu pilihan terbaik buat kalian yang ingin rakit PC, tapi dengan budget yang terbatas karena performanya masih bisa setara dengan RTX 4070 Ti atau enggak AMD RX 7900 GRI yang harganya masih cukup lumayan tinggi. Dan di sini juga GPU-nya udah saya repaint putih di bagian covernya karena sebetulnya saya udah cari RTX 3080 Ti yang warna putih tapi nggak ketemu-ketemu. Jadi pada akhirnya saya ngide aja untuk ngecat seperti ini biar warnanya jadi warna putih. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler di sini saya memakai lagi air cooler dari APNX biar serasi dengan casingnya juga. Di sini saya bakalan memakai APNX AP1V yang benar-benar sama warnanya warna putih juga. Air cooler ini udah memiliki 5 buah copper heat pipes dan juga masih single tower. Tapi katanya sih udah memiliki kapasitas TDP di 245 Watt. Dan di sini kita berhubung bakalan ngelimit juga sih prosesornya ke sekitaran 770 Watt untuk dailynya. Ya seharusnya dari performance air cooler ini juga harusnya udah mencukupi banget untuk daily usage yang bakalan kita pakai di sini ya. Nah, selanjutnya kita bakalan berpindah lagi ke power supply. Di sini saya akhirnya memakai power supply yang cukup overkill ya untuk di build ini karena saya memakai power supply dari NZXT C1200 yang berwarna putih. Power supply ini udah berkapasitas di 1200 Watt dengan sertifikasi 80 plus gold, dan power supply ini juga bisa dibilang menjadi salah satu power supply gold terbaik di kelasnya karena dari segi kualitas dan juga performance yang udah oke banget. Dan yang pastinya untuk kualitas dari semua jeroannya, semua capsnya ini udah full 100% Jepang dan juga garansinya yang panjang banget di 10 tahun. Dan lalu untuk fan-nya juga di sini kita memakai fan dari NZXT F360 Core RGB. Di sini kita bakalan pakai 3 buah yang berukuran di 360 mm untuk di bagian depan, bawah dan juga atas untuk airflow di dalam casing ini. Nah, begitu deh untuk part-part yang bakalan kita pakai di upgrade PC kali ini. Untuk total harga barunya bisa dilihat aja di monitor sekarang. Oke deh, kalau begitu langsung aja kita rakit PC-nya.
up quick, then get to my real job. Oke, alhamdulillah buildnya udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk hasil build kali ini? Kalau menurut saya buildnya sih udah cukup cakep ya, udah full putih. Cuman emang agak kurang di koordinasi warnanya sedikit aja. Karena di Mobo dan juga GPU-nya ini aksennya nggak mirip. Yang di GPU aksennya warna merah, tetapi di motherboard aksennya warna pink dan warna biru. Dan di sini juga kita kabel power supply-nya masih yang standar ya, belum sleeve. Jadi looks-nya agak sedikit kurang rapi aja. Jadi akhirnya saya pakaiin lagi kabel extension di sini agar biar kelihatannya lebih rapi lagi. Nah, untuk casingnya sendiri sih menurut saya udah no debat sih, better banget daripada NZXT H6 Flow yang lebih banyak limitasinya dari segi cooling performance-nya. Untuk APNX V1 ini juga ya menjadi implementasi yang lebih bagus dan lebih banyak fitur juga yang diberikan dengan desain casing yang kurang lebih sama dengan NZXT H6 Flow. Nah, untuk masalah airflow-nya juga sih emang udah no debat sih. Salah satu desain casing yang menurut saya lebih condong ke arah performance airflow karena intake yang miring 45 derajat ini bisa ngebantu banget untuk flow udaranya yang lebih bagus. Dan dari segi experience build-nya juga di sini saya udah ngerasa cukup enak sih. Karena ya kita mau pakai standarnya dual chamber, jadi udah enak banget lah untuk cable management. Misalkan kita ingin ngedapetin build yang rapi karena kabel-kabelnya bakalan numpuk di bagian belakang dan nggak akan kelihatan juga. Kalau dari secara performance ya lumayan sedikit upgrade ya. Di sini saya udah bisa ngedapetin FPS yang smooth di resolusi 4K dengan settingan yang lumayan rata kanan dan masih bisa ngedapetin FPS yang di atas 60. Ya walaupun di beberapa games harus ada dengan bantuan upscaling untuk bisa ngedapetin itu, tapi karena monitor yang bakalan dipakai ini hanya di monitor 2K aja, jadinya yang udah lebih dari cukup banget sih ya untuk ngehandle gaming di monitor 2K.
Dan untuk cooler sih emang agak borderline ya, alias mepet banget untuk kedinginin i7 13700K. Makanya di beberapa games yang CPU intensif pun kita bisa ngelihat suhu yang cukup tinggi, tapi walaupun kenyataannya sih pasti bakalan saya lebih limit lagi powernya supaya bisa ngedapetin suhu yang lebih optimal dan lebih aman lagi ketika kita dipakai render atau enggak gaming yang cukup lama. Nah begitu sih untuk upgrade PC istri saya kali ini. Menurut kalian gimana nih tentang upgrade PC kali ini? Langsung aja komentar di bawah ya. Dan terima kasih lagi buat kalian yang udah nonton konten kali ini. Semoga kontennya bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi buat rakitan PC kalian. Apabila kalian ada yang ingin bertanya tentang seputar rakitan PC atau enggak ingin rakit PC di channel ini, bisa langsung aja hubungi saya. Untuk detail kontaknya ada di deskripsi ya. Dan sekali lagi terima kasih yang udah nonton kali ini. Semoga kontennya bisa bermanfaat. Nama saya Lambang. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.